Ayo kita bahas drama The Interest of Love. Banyak kejutan dalam episode ini, seperti kebersamaan Sang-soo dan Soo-young dalam kamar hotel. Minggu lalu, Sang-soo meminta hubungannya dengan Mi-gyeong diakhiri, tapi Mi-gyeong tidak mau, karena dia juga tahu sejak awal Sang-soo tidak mencintainya. Jadi tidak mungkin alasannya karena Sang-soo tidak mencintainya lagi. Mi-gyeong meminta agar hubungan mereka dimulai dari awal lagi. Saat Jonghyun menanyakan apakah Soo-young benar-benar mencintainya, Soo-young juga menanyakan apakah yang dicintai Jonghyun hanya dirinya. Sesampai di rumah, Soo-young menerima telepon dari Sang-soo. Karena Soo-young dan Jonghyun tinggal serumah, Soo-young keluar rumah agar Jonghyun tidak mendengar. Soo-young dan Sang-soo bertemu di luar rumah, tapi Jonghyun melihat mereka berdua dari jendela. Mi-gyeong meminta maaf karena pergi begitu saja semalam. Mi-gyeong berkata bahwa Sang-soo bersamanya sampai larut untuk merayakan ulang tahunnya. Mi-gyeong tidak tahu kalau Sang-soo bersama Soo-young sampai larut semalam. Kantor juga dikejutkan oleh berita Tuan yang diskor karena ketahuan selingkuh. Ketika ditanya mengapa Tuan yang selingkuh, dia menjawab bahwa dia tidak ingin kehilangan kekasihnya. Mendengar jawaban temannya, Sang-soo merasa bahwa keputusannya tidak salah. Sang-soo menanyakan kembali kepada Mi-gyeong tentang keinginannya untuk putus. Mi-gyeong tetap tidak mau karena baginya yang terburuk adalah putus dengan Sang-soo. Jonghyun mengajak Soo-young kencan besok karena mereka libur bekerja. Sang-soo melihat Soo-young dan Jonghyun masuk ke dalam rumah yang sama. Sang-soo sedih dan dia teringat perkataan Mi-gyeong beberapa hari lalu. Lalu Sang-soo menceritakan kepada ibunya bahwa bukan Mi-gyeong yang dia cintai. Jonghyun pernah berjanji bahwa dia akan membeli cincin untuk Soo-young. Tapi sepertinya Soo-young tidak bahagia mendapatkan hadiah dari Jonghyun. Dan ternyata cincinnya kekecilan. Sang-soo memberitahu ibu Mi-gyeong bahwa mereka akan segera putus. Ibu Mi-gyeong terkejut dan kecewa karena sudah merestui Sang-soo walaupun mereka bukan keluarga kaya. Mi-gyeong bertanya kenapa tidak mencintainya saja. Walaupun Sang-soo mencintai wanita lain, Mi-gyeong akan tetap menerimanya. Mi-gyeong juga mengatakan akan melakukan apapun untuk mendapatkan cintanya. Mi-gyeong mendatangi Soo-young. Mi-gyeong berharap agar Soo-young merasa bersalah karena telah merebut sesuatu darinya. Ketika Sang-soo menelpon Soo-young, Jonghyun muncul dan memberi peringatan tidak langsung bahwa Mi-gyeong yang harus dia telepon bukan Soo-young. Jonghyun juga sengaja menunjukkan cincin koplenya dengan Soo-young agar Sang-soo sadar bahwa Soo-young adalah pacarnya. Soo-young mengambil cuti kerja dan pergi ke pantai yang pernah dia datangi bersama Sang-soo. Soo-young bingung dengan hubungan yang dia jalani sekarang. Soo-young mengingat perkataan teman sekantornya bahwa jika Sang-soo sampai menyinggung ayah Mi-gyeong yang kaya raya, karirnya bisa selesai seketika. Sama seperti yang terjadi kepada Sok Haeyeon diskor karena skandal perselingkuhannya. Sepulang kerja, Sang-soo mendatangi Soo-young. Soo-young mengatakan dia akan langsung menghancurkan istana pasir sebelum pulang agar tidak merasa khawatir istana pasir yang dia bangun hanyut atau dirusak oleh orang lain. Jadi Soo-young lebih memilih menghancurkannya agar tidak khawatir lagi. Sang-soo mengatakan bahwa istana pasir itu bisa saja bertahan lama. Tapi ini sebenarnya bukan tentang istana pasir. Soo-young menghilang ketika Sang-soo membeli minum. Soo-young mendatangi ayahnya dan bertanya kenapa dulu ayahnya selingkuh. Ayahnya berkata, ketika kamu mulai mencintai seseorang, kau tidak akan mampu berhenti. Besoknya Jonghyun mendatangi bank dengan sangat marah. Jonghyun bertanya kepada Soo-young apakah berita yang dia dengar benar atau tidak. Jonghyun sepertinya sudah sangat marah. Dia tidak peduli orang-orang di bank mendengar teriakannya. Mendengar jawaban Soo-young, Jonghyun tampak terkejut. Lalu Jonghyun mendatangi Sang-soo dan tiba-tiba mendaratkan kepalan tangannya kepada Gyeongpil. Sang-soo menghentikan Jonghyun, lalu Jonghyun menanyakan kepada Sang-soo apakah dia juga salah satu orang yang tidur dengan Soo-young. Tentu saja pertanyaan ini membuat Sang-soo terkejut. Artinya Soo-young sudah tidur dengan Gyeongpil. Apakah ini kerjasama antara Soo-young dan Gyeongpil? Nantikan episode 13 minggu depan.